Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, apa kabar? Alhamdulillah kita berjumpa lagi ya, meskipun di dunia maya, tetapi kita masih dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang diberikan kepada kita, karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentunya karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya, termasuk kita yang mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit tentang apa yang difirmankan Allah dalam Al-Quran, ya, surat Al-Baqarah ayat 216. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Artinya, diwajibkan atasmu berperang, padahal itu kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Nah, ini teman-teman, surat Al-Baqarah ayat 206 ya. Ini dengan sedikit apa yang saya ketahui dan sekaligus pengalaman pribadi akan saya sampaikan bahwa dalam kehidupan ini seringkali ya teman-teman, sahabat sekalian, kita menghendaki, menginginkan, ya, mengharapkan ya, sesuatu yang kita inginkan karena kita berpikir, karena kita menganggap bahwa itu mungkin baik bagi kita. Tapi sesungguhnya apabila itu terjadi, itu tidak baik bagi kita dalam pandangan Allah, gitu ya. Itu seringkali kita mengalami hal yang demikian. Dan sebaliknya, ya, sesuatu yang menurut kita tidak baik, ya, tidak enak, tidak mengenakkan, ya, bahkan menyusahkan barangkali, ya. Tapi itu baik bagi kita dalam pandangan Allah. Tadi di awal surat ayat ini disebutkan tentang kewajiban berperang. Orang siapa yang mau berperang, ya kan, ada potensi, ya, kalau kita yang ketembak musuh atau zaman dulu kena panah, anak panah, atau bahkan kena tebasan pedang, siapa yang mau mengalami kesakitan yang luar biasa seperti itu dalam hal perang, ya. Dalam ayat tadi di awal tentang perang, tentang jihad dengan berperang, ya, sesuatu yang enggak disukai oleh orang, oleh semua orang, tapi itu baik bagi Allah. Karena sesungguhnya kalau mati dalam perang maka menjadi syahid, ya, menjadi seorang mujahid yang mati syahid dan balasannya adalah surga, ya. Nah, dalam aspek yang lebih luas lagi, apapun sesuatu yang barangkali kita sangat menyukainya, ya, kita pengen jadi orang kaya, kita pengen jadi pejabat, kita pengen jadi caleg, jadi anggota legislatif, kita pengen jadi bupati, pengen jadi gubernur, pengen jadi presiden, mungkin baik bagi kita, dalam pandangan manusia. Mungkin tidak baik bagi Allah. Boleh jadi setelah kita menjadi pejabat, ternyata kita korupsi. Setelah kita jadi pejabat, ternyata kita bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat, misalnya seperti itu, ya. Nah, tapi
sesuatu yang kita nggak suka, ya, yang katakanlah bahkan menyakitkan, ya. Tetapi sesungguhnya ya di balik itu, ya, Allah punya rencana yang lebih baik. Nah, sebagai contoh misalnya, ya, kalau kita membaca surat Yusuf, tentang kisah Nabi Yusuf, ya, surat Yusuf itu surat yang dahsyat dalam arti begitu detail Allah menceritakan kisah Nabi Yusuf, ya. Itu kalau istilah saya kayak novel, ya kan, detail sekali, ya. Artinya setiap gerakan tindak tanduk, ya, apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf, apa yang dialami oleh Nabi Yusuf dijelaskan, ya. Kalau di surat-surat yang lain kan kisah-kisah Nabi, kisah Rasul itu sekilas gitu kan. Tapi surat Yusuf ini, kisah Nabi Yusuf sangat detail. Ya, dalam kisah Nabi Yusuf kan jelas, ya. Siapa yang menyangka, ya. Artinya Nabi Yusuf kan tidak tahu, walaupun dia diberi kelebihan oleh Allah dengan pandai menakwilkan mimpi, ya. Nah, di awal surat itu kan beliau menyampaikan kepada bapaknya, ya, ayahandanya yang juga seorang rasul, Nabi Yakub, ya, bahwa dia bermimpi matahari dan bulan bersujud, gitu kan. Maknanya apa? Nah, ya, bapaknya bilang, udah simpen dulu tuh ceritamu itu. Nanti kalau kamu sampaikan ke saudaramu bahaya itu. Kira-kira seperti itu. Nah, ternyata dalam perjalanan cukup panjang, ya, yang kemudian happy ending, ya, di mana Nabi Yusuf oleh Allah kemudian diberi kemuliaan yang dahsyat, ya. Kalau dalam terminologi di negara kita, akhirnya beliau kan menjadi Menteri Keuangan merangkap Kabulok, kan begitu kan. di negeri Mesir, Nabi Yusuf menjadi seorang Menteri Keuangan atau Menteri Ekonomi, ya, Menteri Keuangan, Menko, ya. Menko Ekonomi dan Kabulok, ya, badan urusan logistik, karena beliau dipercaya mengurusi itu oleh Raja Mesir. Tapi untuk mencapai itu Nabi Yusuf bayangkan, ya, harus dibully, ya, dan bahkan kemudian dizalimi oleh saudara-saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur, ya kan. Kemudian ditemukan oleh kafilah pedagang, begitu, ya, kira-kira ditemukan, kemudian dijual kepada penguasa Mesir, seorang Aziz, itu penguasa Mesir, yang istrinya kita kenal Zulekha, yang dikenal juga seorang perempuan, istri pejabat yang cantik jelita, gitu. Tapi kemudian Nabi Yusuf harus mengalami peristiwa-peristiwa yang menyakitkan, ya, difitnah, ya kan, dan kemudian akhirnya dipenjara sampai bertahun-tahun, ya. Ada yang mengatakan sampai kurang lebih 7 tahun, ya, di penjara. Nah, Nabi Yusuf, ya, bayangkan seorang nabi, seorang rasul itu harus mengalami seperti itu, ya. Hal yang sesungguhnya, ya, secara kemanusiaan, aspek manusiawinya tidak menyenangkan, ya. Tapi siapa yang menyangka bahwa di ujungnya Allah memberikan suatu happy ending, ya. Beliau diangkat menjadi seorang Menteri Ekonomi, Keuangan, dan Kabulok, ya, di negeri Mesir yang sangat mulia, ya. Nah, kemudian sedikit cerita kisah pribadi saya sendiri, ya. Meskipun peristiwa ini mungkin tidak terlalu dahsyat bagi banyak orang, tapi bagi saya dahsyat, ya. Hingga tahun 2019 itu, ya, hingga tahun 2019 saya belum hafal, ya, surat Yasin, yang menurut saya itu surat yang cukup panjang, ya, kurang lebih 4 lembar kan, itu kalau di Al-Quran itu 4 lembar, ya. Saya belum hafal surat Yasin, belum hafal surat Al-Waqiah, ya kan, dan satu lagi belum hafal surat Al-Mulk, ya. Itu 3 surat yang memiliki karakteristik dan fadilah yang dahsyat, ya. Kita semua bisa mencari informasinya tentang kedahsyatan surat Yasin, surat Waqiah, dan surat Al-Mulk, ya. Sampai 2019 saya belum hafal itu 3 surat itu. Tapi kemudian Allah membuat rencana, ya, agar saya bisa hafal surat itu, ya, dengan cara yang dalam pandangan saya menyakitkan, ya, karena saya harus berurusan dengan persoalan hukum.
ya, dengan persoalan yang kemudian membuat saya dan keluarga barangkali kayak kesusahan lah, namanya juga kena masalah gitu kan. Tapi kemudian oleh salah seorang saudara saya ya, dalam menghadapi persoalan yang cukup berat ini, saya diminta untuk setiap habis subuh dan habis maghrib, setiap habis sholat subuh membaca surat Yasin dan surat Waqiah ya. Kemudian setelah sholat maghrib membaca surat Yasin dan surat Al-Mulk. Itu saya baca berbulan-bulan itu ya, berbulan-bulan sepanjang masalah itu saya hadapi sampai kemudian masalah itu selesai, terus saya baca. Hikmahnya apa? Ya saya alhamdulillah hafal 3 surat itu ya. Dan apalagi surat Yasin, dulu ketika saya sering ikut Yasinan, mesti harus baca buku yang dibagikan itu kan, buku-buku kecil kalau ada tahlilan Yasinan itu kan, atau kalau di masjid di kantor juga ada, setiap Jumat itu membaca surat Yasin, harus baca itu. Tapi di sebelah saya ada yang bisa hafal tanpa membaca. Saya wah hebat nih bisa hafal surat Yasin. Saya apa bisa ya? Saya seperti itu pertanyaan. Nah, untuk sampai bisa menghafalkan itu, yaitu tadi saya harus mengalami satu masalah ya, yang cukup menyakitkan, ya kan, membuat susah, ya, tidak hanya saya tapi juga keluarga, istri saya, ya. Tapi hikmahnya adalah saya bisa hafal 3 surat itu, karena saya baca berbulan-bulan dan alhamdulillah sampai saat ini saya rawat, ya. Kadang-kadang pas lupa nggak baca itu beberapa hari ya 1-2 ayatnya lupa itu. Ya, makanya terus dirawat terus itu supaya tetap hafal. Itu teman-teman, karena ini sesi yang pendek ya, hanya untuk menceritakan dalam surat Al-Baqarah tadi ayat berapa tadi? 126 ya. Itu ya ayat 216. 216. Ya, bahwa Allah menegaskan sesuatu yang barangkali tidak kamu sukai, tetapi itu sesungguhnya baik bagi kamu, ya. Dan sebaliknya, sesuatu yang kamu sukai ternyata tidak baik, ya, menurut pandangan Allah. Jadi oleh karena itu dalam kehidupan ini kita harus berpikir, ya, bahwa apa sih rencana Allah dalam hidup kita ini, ya, teliti gitu. Kalau sesuatu itu endingnya adalah makin mendekatkan kita kepada Allah, makin membuat kita lebih bertakwa, makin membuat kita lebih khusyuk dalam beribadah, ya, itu artinya bahwa Allah mencintai kita, Allah memilih kita untuk menjadi orang yang baik gitu. Ya, jangan sampai yang terjadi bahwa kita ngotot untuk meraih sesuatu yang menurut kita baik, ya. Tadi saya katakan ya, pengen jadi anggota legislatif, nyalek gitu kan, pengen jadi pejabat, ya, menyiapkan dana yang segala macam, akhirnya terjadi money politik ya, hanya untuk meraih jabatan yang mentereng gitu kan. Padahal ternyata tidak baik bagi Allah gitu, karena di kemudian hari kita menjadi manusia yang bermasalah gitu kan, menjadi pejabat yang tidak amanah, korupsi, ya kan, kawin lagi karena banyak duit, ya kan, segala macam lah yang ternyata malah nggak baik bagi kita. Baik teman-teman, udah lebih dari 7 menit ini tidak lagi kultum ini. Tapi yang jelas saya bersyukur, berterima kasih karena ternyata ada respon yang lumayan, ya, dari netizen, bahkan diantara adalah saudara saya, teman baik saya, teman SMA, ya, memberikan satu masukan, memberikan satu apresiasi. Alhamdulillah, ya. Kalau di YouTube lumayan, ya. Ini kan juga akan saya unggah ke YouTube. Ya, bisa viewsnya bisa di atas 50, di atas 100, 200. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas segala kesalahan. Sekali lagi saya bukan ustadz, saya tidak mengklaim sebagai seorang ustadz, apalagi kiai. Saya nggak pernah mondok. Yang penting saya seorang hamba yang ingin berdakwah, menyampaikan kebaikan walaupun 1 ayat. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.